Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, namaku Yuli Nur Susanti dengan NIM 205231217 dari kelas Perbankan Syariah 2F. Nah, kali ini aku akan ngebahas mengenai vlog Imam Hanafi atau yang sering disebut dengan Imam Abu Hanifah. Mari kita simak dan dengarkan penjelasanku dari video ini. Salah satu imam mazhab terkenal dalam dunia Islam hingga saat ini adalah Imam Hanafi atau yang sering dikenal dengan Abu Hanifah. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuta Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi yang merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan jumlah pengikutnya sebesar 30%. Meskipun pelajar Islam di seluruh Indonesia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan yang diajarkan agama Islam. Imam Hanafi juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena beliau sempat berjumpa dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi, semisal Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan lain sebagainya. Imam Hanafi hidup selama 52 tahun dalam masa Umayyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Imam Hanafi tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Beliau bukan orang Arab tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Di kota inilah beliau mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Beliau pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Mekah, dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperoleh. Saat berusia 16 tahun, Imam Hanafi pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi SAW. Beliau menunaikan haji sebanyak 55 kali. Pada musim haji, para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji atau untuk berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri. Pada waktu kecil, beliau menghafal Al-Quran seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu. Keluarganya adalah keluarga pedagang. Oleh karena itu, kesibukan utamanya Imam Hanafi adalah berdagang, terutama kain dan bahan pakaian. Usaha ini berkembang maju sebagian besar berkat kejujuran yang sungguh-sungguh dalam usahanya. Imam Hanafi meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini. Di antara mereka adalah yang mengatakan bahwa beliau meninggal tahun 151 dan 153 Hijriah. Pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Dalam beristihad untuk menentukan hukum suatu masalah, beliau selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang ada di belakang nas yang tersurat, yaitu ilat-ilat dan maksud-maksud hukum. Sedangkan masalah-masalah yang tidak ada nasnya, beliau gunakan kias, ihtisan, dan urf.
Imam Hanafi akan beristihad untuk mengistinbatkan hukum apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang qat'i atau tetap dan jelas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, atau masih bersifat zoni. Beberapa cara atau metode dalam mengistinbatkan hukum adalah dengan berpedoman pada yang pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga fatwa-fatwa atau aqwal sahabat, keempat ijma, lima qiyas, dan yang terakhir adalah urf. Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu adalah para ulama tabi'in dan tabi'it tabi'in. Di antaranya yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Ibrahim al-Nakhai, keempat Amir bin Syarahil, yang kelima Imam Hamad bin Abu Sulaiman, yang keenam Imam Atta bin Abi Rabah, yang ketujuh Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar, yang kedelapan Imam Salamah bin Kuhai, kesembilan Imam Qatadah, dan kesepuluh Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya. Beberapa murid Imam Hanafi diantaranya Ibrahim bin Tahman, seorang alim dari Khurasan, Abiyad bin al-Aghar bin As-Sabah, Iska al-Azraq, Asar bin Amru al-Bajali, Ismail bin Yahya al-Sirafi, Al-Harits bin Nahban, Al-Hasan bin Ziyad, Al-Hafs bin Abdurrahman al-Qadi, Hamzah, teman penjual minyak wangi, juga pernah berguru kepada Imam Hanafi. Begitu juga dengan Dawud Atai, Sulaiman bin al-Nakhai, Su'aib bin Ishaq, Abdullah ibnu Mubarak, Abdul Aziz bin Khalid at-Turmuzi, Abdul Karim bin Muhammad al-Jurjani, dan Abdullah bin Zubair al-Quraisy. Melalui goresan tangan para muridnya itu, pandangan-pandangan Imam Hanafi menyebar luas di negeri-negeri Islam, bahkan menjadi salah satu mazhab yang diakui oleh mayoritas umat Islam. Kitab-kitab yang ditulis Imam Hanafi sendiri antara lain yang pertama Al-Faraid. Kitab ini khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. Yang kedua As-Syurut, membahas mengenai perjanjian. Yang ketiga Al-Fiqh Al-Akbar, membahas mengenai ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah atau penjelasan oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi. Hal yang menonjol dari Imam Hanafi diantaranya yang pertama, beliau sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat. Yang kedua, beliau mudah dipahami daripada mazhab yang lain. Dan yang ketiga, beliau lebih liberal sikapnya terhadap zimmi atau warga negara yang non-muslim. Sekian penjelasanku mengenai vlog Imam Hanafi atau yang sering disebut dengan Imam Abu Hanifah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.